Selanjutnya ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kab, Ketua MR Sukabumi. Kepada Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kab kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para guru, dan juga para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati yang tadi telah membacakan doa Maulid Al-Habib Hasan bin Umar Al-Mutahhar, dan juga yang tadi telah menyampaikan ceramahnya akhina fillah Al-Ustadz Muhammad Fakhrul, dan juga Ustadz Zidan Fikri dan Ustadz Muhammad Nahrawi, Ustadz Haji Lutfi Mutawalli, dan juga Ketua RW 29 Bapak Sodikun, Ketua DKM akhina fillah, ya, sahabat kami yang menemani perjalanan kami menuju kota Tarim, Bapak Eko Novianto hafizahullah wa ra'ah wa atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah, dan juga qari kami yang tadi telah melantunkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Amaluddin Al-Farizi Al-Hafidh hafizahullah wa ra'ah, dan juga ada yang hadir dari kawan-kawan kami Haji Budi, Pak Teddy, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Tidak lupa juga daripada Majlis Rasulullah MRTCC, ya, Masya Allah, yang mereka selalu hadir dan selalu berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mereka semua Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya Allah mudahkan kita berkumpul bersama-sama di malam hari ini untuk bergembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia di sisi Allah, Nabi yang apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka jalan satu-satunya adalah kita mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka kuncinya dia memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa orang yang tidak memuliakan Rasulullah, tidak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan hina di dunia dan di akhirat, wal iyadzu billah. Tadi kita sama-sama mendengar dari ceramah dan yang disebutkan oleh Ustadzun Al-Fadhil tentang kemuliaan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keindahan beliau melebihi keindahan-keindahan yang lainnya. Wajah ketampanan beliau melebihi daripada ketampanan yang lainnya. Dari sisi akhlaknya sempurna, luar biasa. Sebagaimana dikatakan oleh sahibul burdah Al-Imam Al-Busiri, Muhammad bin Abdullah Al-Busiri, beliau mengatakan,
فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. Beliau mengatakan, beliaulah Nabi Muhammad yang telah disempurnakan oleh Allah ma'nahu wa suratuhu, hatinya daripada batinnya telah disempurnakan. Begitu juga sifat zahirnya adalah sempurna, maka Allah jadikan beliau sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi, dalam keindahan-keindahan beliau tidak ada satupun orang yang menyekutui dan menyamai daripada keindahan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung menjadi umatnya Nabi, dari golongan umat yang memang cinta kepada Nabi, suka bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, suka perkumpulan yang baik yang di dalamnya kita menjunjung tinggi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kita agungkan Rasulullah, sedangkan beliau ini adalah nabi dari para nabi. Beliaulah imam dari para rasul. Para rasul yang Allah utus semuanya mulia, semuanya agung. Ada nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah, Nabi Musa alaihissalam. Ada nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah sampai beliau tidak terbakar oleh api yang dikobarkan untuknya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dilantik oleh Allah sebagai Khalilullah. Dan nabi-nabi yang lainnya semua nabi mulia di sisi Allah. Mustafainal akhyar, mereka lah orang-orang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingin tahu siapa nabi yang paling mulia di sisi Allah, tentu tanpa perlu banyak pikir nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bukan berarti kita ini mentang-mentang nabinya kita, ya, kita agungkan lebih dari yang lain. Kan semuanya pilihan Allah, sama aja. Tidak, ini bukan omongan kita. Ini omongan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dari mana? Salah satu yang menunjukkan bahwa nabi kita Nabi Muhammad adalah imamnya para nabi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dinukilkan juga di dalam kitab Ad-Diya'ul Lami' karya Sayyiduna wa Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang tadi dibacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Arti makna ayat ini, Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Allah menceritakan kepada kita bahwa para nabi ini diutus oleh Allah bukan sembarangan. Kita ngelihat seseorang ketika dilantik sebagai gubernur atau presiden atau apapun jabatannya, ada janji-janji tidak? Ada sumpahnya tidak? Ada. Nah, ini para nabi ketika dilantik oleh Allah ada janji-janji yang mereka mereka ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua dari janji-janji tersebut Allah tidak ceritakan apa saja janjinya kepada para nabi tersebut yang mereka harus ikrarkan di hadapan Allah, tapi ada satu perjanjian Allah ceritakan kepada kita. Ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, maka salah satu perjanjiannya, jika datang kepada kalian di zaman kalian seorang rasul yang ciri-cirinya adalah mempercayai dan mengakui apa yang kalian bawa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang Nabi Muhammad di zaman kalian, maka wajib bagi kalian apa? La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Dua perkara wajib mereka lakukan, dijanjikan oleh Allah. Apa?
harus beriman kepadanya dan menolongnya. Jadi Allah mengatakan ini, cerita kepada kita, tahu para nabi yang mulia semua, mereka semua saya ambil perjanjian. Apa perjanjiannya? Kalau seandainya datang Nabi Muhammad di zaman mereka, maka wajib bagi mereka untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mungkin orang yang dengar cerita ini, iya terus kenapa? Apa urusannya? Ada apa? Coba perhatikan dengan baik. Bukankah Allah yang menciptakan para nabi sudah tahu setiap nabi ada waktunya? Ya enggak? Nabi Adam diciptakan, enggak mungkin Nabi Muhammad lahir di zaman Nabi Adam. Karena Allah udah tahu. Semuanya sudah diatur oleh Allah bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Allah sudah tahu bahwa Nabi Muhammad tidak akan terlahir di zaman Nabi Nuh. Allah sudah tahu tidak akan terlahir di zaman para nabi tersebut. Pertanyaannya, kenapa Allah ambil perjanjian seperti itu? Kenapa Allah ambil perjanjian dari para nabi kalau seandainya datang? Padahal Allah tahu bahwa Nabi Muhammad tidak akan datang. Paham di sini? Apa artinya? Artinya kalian ini sebagai wakilnya Nabi Muhammad. Itu artinya. Kalian ini wakilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia datang di zaman kalian, kalian jadi pengikutnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Subhanallah. Ini ayat kelihatannya begitu doang, cerita Allah bahwa ini ada perjanjian, bukan sembarangan. Ini ayat menunjukkan bahwa semua nabi itu adalah wakilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Rasulullah, beliaulah utusan Allah yang hakiki sebenarnya dia. Cuman karena memang zamannya beliau adalah di akhir, maka Allah ambil perjanjian dari mereka semua bahwa kalian semua ini pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari ayat. Dari hadis, pernah suatu hari Sayyiduna Umar ibn al-Khattab datang membawakan sepotong dari kitab Taurat. Kok bisa Sayyidina Umar membawakan Taurat? Kan ada orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Kitab Taurat ada di mereka, dibaca. Lalu beliau mengatakan, membawakan hal tersebut, ya Rasulullah, ini ada ucapan-ucapan yang indah, bagus di dalam kitab Taurat. Hal tersebut tidak salah, tetapi Rasulullah ingin menegaskan bahwa saya telah diberikan oleh Allah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sebagai penutup, sebagai pengganti, sebagai penghapus daripada Quran, daripada firman-firman Allah yang lainnya seperti Taurat dan Injil dan Zabur dan yang lainnya. Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya Musa masih hidup, maka dia tidak punya pilihan kecuali ikut denganku menjadi pengikutku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini ucapan, tadi ayat, ini ucapan Nabi. Praktek nyatanya, adakah seorang Nabi jadi pengikut Nabi Muhammad? Ada. Sebagaimana kita tahu dan kita yakini dan kita imani bahwa Nabi Isa alaihi salam belum meninggal dunia. Ya, Nabi Isa ini belum meninggal. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di alam yang lainnya, usianya enggak bertambah. Dari masa beliau diangkat oleh Allah, nanti turun di muka bumi dengan usia yang sama seperti yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah alamnya bukan alam dunia, tinggal di alam yang lain, itu mungkin 1000 tahun seperti satu hari biasa saja. Itu cepat. 1000-2000 tahun itu nggak berubah, bahkan fisiknya pun tidak berubah sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dongeng, ini Nabi Muhammad yang cerita. Nah, Nabi Isa alaihi salam itu nabi dan rasul. Turun kepada beliau kitab apa? Kitab apa? Kitab
Injil. Beliau juga mengatakan ketika membawakan Injil bahwa Injil ini sebagai penutup, sebagai pengganti daripada Taurat, namanya nasikh, sebagai penutup pengganti. Jadi Taurat yang dibawakan syariatnya dihapus karena datang Nabi Isa, sudah yang diikuti, yang dijadikan panutan adalah Injilnya Nabi Isa alaihissalam, karena memang turunnya sama kepada bangsa Bani Israel. Nabi Isa tuh bawa bendera sendiri, artinya bawa kitab waktu beliau diutus. Nanti di akhir zaman, menjelang akhir zaman, di zamannya Dajjal dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berada di muka bumi ini, sudah membuat fitnah yang begitu besar sampai mayoritas daripada penduduk bumi ini tidak beriman kepada Allah, wal iyadzubillah. Barulah Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Turun Nabi Isa, datang sampai berjumpa dengan Imam Al-Mahdi di zaman tersebut, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di waktu salat subuh lagi Rasulullah ceritain dengan detail turunnya di negeri Syam, dan turunnya itu di masjid jamaknya, dan Imam Al-Mahdi sedang menjadi imam, sedang menjadi salat subuh sebagai imam. Turun Nabi Isa menjelang takbir, sebelum Al-Imam Al-Mahdi takbir salat, Nabi Isa turun. Ketika tahu Nabi Isa yang datang, beliau ingin Nabi Isa sebagai imam. Nabi Isa mengatakan, enggak, engkau menjadi. Maka Rasulullah berbangga diri mengatakan, bagaimana pendapat kalian dengan Nabi Isa datang tetapi imamnya adalah dari golongan umatku, dari golongan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa datang di muka bumi ini, kira-kira mau pakai kitab apa? Mau Al-Quran atau bawa Injilnya? Injilnya sudah ditaruh, yang dibaca Al-Quran, yang diamalkan sunnahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang diganti. Enggak ada yang bilang, enggak, saya kan nabi, udah terserah saya yang ngikutin begini. Enggak. Ngikutin apa? Wahyunya Nabi, bagaimana arahannya Nabi Muhammad SAW, beliau mengikuti. Sebagaimana ucapan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar, kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka dia tidak punya pilihan kecuali ikut denganku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita, sangat perhatian kepada kita. Tadi kita dengarkan tuh ucapan-ucapannya, bukti-bukti bahwa Rasulullah sangat sayang kepada kita. Sekarang yang kita tanya, masing-masing bertanya pada diri kita masing-masing, seberapa tulusnya kita kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah kita sudah menempatkan Nabi Muhammad di dalam hati kita, penempatan yang sesuai dan layak untuk sosok Nabi Muhammad SAW, atau masih ada yang lain yang mengganggu di dalam hati kita, yang ngerecokin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Maka mari kita jadikan momentum Maulid ini, perayaan ini, kegembiraan ini adalah momentum kita kembali ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini perlu sekali untuk lebih kenal sosoknya Nabi. Kita sangat perlu untuk mengetahui lebih dalam lagi syariatnya Nabi Muhammad. Beliau datang itu bukan mau jalan-jalan di sini di bumi ini, tetapi datang dan diutus oleh Allah sebagai utusan Allah. Tahu artinya utusan Allah? Berarti bawa sesuatu pesan dari siapa? Pesan dari siapa? Pesan dari Allah disampaikan. Apakah beliau sudah menyampaikan? Sudah. Beliau sudah menyampaikan. Para sahabat telah menyampaikan, para tabi'in telah menyampaikan, sampai kepada kita ilmunya Nabi Muhammad, wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, hadis-hadisnya Nabi Muhammad, hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad masih utuh, bersih, masih ada semuanya dengan lengkap. Pertanyaannya, kita tahunya seberapa tentang syariatnya Nabi? Sekarang kita ini
Dalam sehari semalam, dalam 24 jam, dalam satu pekan, satu minggu, dalam satu bulan, berapa banyak porsi waktu yang kita luangkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apakah pantas umatnya Nabi, cinta kepada Nabi, tahu perjuangannya Nabi, nggak pernah hadir dalam acara ataupun dalam taklim, dalam ilmu, kecuali dalam tabligh akbar semacam ini udah datangnya hadir maulid saja setahun sekali. Terus rutinan majelisnya mana? Hadis-hadis yang dibaca mana? Pembelajaran tafsir, arti daripada Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi mana? Ini semua adalah kewajiban kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Gak boleh kita jauh dari Nabi Muhammad. Kita harus dekat dengan Nabi. Caranya dekat dengan Nabi, dekat dengan syariatnya Nabi. Apa yang diarahkan oleh Rasulullah kita tahu. Maka jangan sampai di sekitaran kita majelis taklim diadakan, musola majelis taklim ada, guru yang sudah belajar, sudah mengambil sanadnya, memiliki keilmuan yang mumpuni, menyampaikan ilmunya, yang datang hanya sedikit. Kenapa? Sibuk ngapain coba? Sibuk apa? Emang waktunya nggak pas? Jam 12 siang, waktu kalian kerja, kan waktunya kalian lagi duduk di rumah. Ya, taklim di sini jam berapa Pak Eko? Habis maghrib. Biasanya kebanyakan habis maghrib itu udah ada di rumah. Berapa jam kira-kira? 4 jam? Oh, bukan 4 jam, 1 jam doang. Kira-kira siap nggak tuh meluangkan waktu 1 jam? Berapa hari? Sebulan berapa kali? Atau satu pekan berapa kali? Seminggu sekali? 8 kali. Sebulan 8 kali. Berarti satu pekan 2 kali. Malam Senin sama hari Minggu pagi. Majelisnya ada, ustadznya ada. Yang nggak ada yang taklimnya. Kurang maksud saya, bukan nggak ada. Mana semangatnya? Ayo semangat. Kalau bukan kalian yang menghidupkan musola kalian dengan menghadiri majelis ilmu, dengan menghadiri taklimnya, terus siapa yang mau hadir? Masa orang dari jauh suruh datang? Kita yang datang, kita makmurkan. Bukan saja kita datang, kita bawa anak-anak kita, kita bawa keluarga kita hadir. 1 jam dalam 1 pekan, mungkin 2 kali pertemuan, itu sangat sedikit. Perbandingannya sama nonton berapa? Sama nonton TV 1 jam 1 pekan. Siapa di sini yang nontonnya 1 jam 1 pekan? Wah, mungkin wali min auliyaillah dianggapnya, seorang waliullah ini karena nontonnya segitu doang. Atau megang HP-nya berapa jam? Giliran megang HP bisa kuat, giliran ini yang lainnya bisa kuat. Tapi hadir majelis ilmu bawaannya berat. Ya memang karena pahalanya besar. Pahalanya besar. Rutinin, datang sholat maghrib berjamaah, duduk, nggak rugi, malah untung. Kalau seandainya kalian dituntut untuk bayar nih, ya suruh bayar, misalnya setiap orang yang hadir bayar 200.000 misalnya, nggak disuruh kayak gitu kan? Itu untuk hadir ilmu, niscaya yang engkau keluarkan itu sedikit, dan lebih banyak yang engkau dapatkan. Kalau seandainya cuma 1 hadis saja yang kau pelajari, 1 hukum saja, oh ini hukum begini haram, ini hukum begini halal, ini hukumnya sunnah, engkau tahu ilmunya Nabi Muhammad SAW, lebih berharga daripada uang yang engkau keluarkan. Mungkin kita rela ngeluarin duit untuk jajan ke warung, ya 100.000 atau 50.000, nggak apa-apa, yang penting perut saya kenyang. Kalau hatinya gimana? Makanan hati adalah ilmu. Kalau nggak belajar, nggak hadir majelis ilmu, maka kita akan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jangan seperti itu. Ayo ajak, ayo semangat hadir majelis. Dari sekarang niatkan, yang laki-laki yang perempuan sesuai jadwalnya ikutin majelisnya. Tanya, minta, nih ketua DKM-nya mintain, ustadznya
Saya kalau pergi ke daerah Samarinda misalnya, itu ada tempat-tempat masjid yang kajian taklimnya pagi ba'da subuh setiap hari, dan yang hadir bukan 5 orang, yang hadir bisa sampai 100 orang jamaah setiap hari hadir. Itu gimana coba? Setiap hari pagi mereka taklim, setiap hari hampir setiap malam maghrib ada kajian taklim, dirutin, digilir para guru yang dari sini, yang dari sana, sampai kalau kita lagi kunjungan ke sana dijadwalkan di situ. Kita tanya, apakah ini jamaah hadir karena ada tamu dari luar? Mereka bilang enggak, ini jamaah hadir rutin seperti ini Habib. Masya Allah, jangan mau kalah sama yang lain. Itu sungguh beruntung mereka, hadir, dapat pahala, sholat subuh berjamaah, duduk sambil mendengarkan ilmu, sampai waktu isyraq di waktu pagi hari mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari seperti itu, ada silaturahmi juga antara mereka. Jadi mereka nih, mungkin ini inspirasi lah, boleh mungkin dicontoh. Jadi habis sholat subuh mereka panggil penceramah atau ustadz secara rutin, baca kitab semacamnya, setengah jam atau sekian menit sampai selesai. Bahkan bukan setengah jam, mereka ini maunya ngaji sampai isyraq. Sampai isyraq, benar-benar sholat isyraq mereka. Sholat isyraq berarti 1,5 jam setelah adzan subuh. Kan lumayan tuh. Yang ngajar juga capek ya, sampai 1 jam lebih ngajarnya. Ada sesi tanya jawab kadang-kadang ya, setengah jam materi, setengah jam tanya jawab, diskusi. Selesai mereka sholat isyraq. Setelah sholat isyraq mereka duduk bareng-bareng, minum kopi, jajanan ringan, sambil ramah tamah, sambil ngobrol. Jadi yang tetanggaan tahu, oh ini jamaah fulan, oh ini anaknya di sini, oh ini kerjaannya ini, oh yang ini kenapa begini, oh yang ini dalam keadaan begini. Mereka saling kenal, membuat lingkup kekeluargaan dengan hadirnya majelis ilmu. Tuh lihat untungnya berapa banyak. Hadir sholat subuh berjamaah, duduk sampai isyraq, itu pahalanya haji dan umroh. Lihat. Kemudian silaturahminya kuat, saling berbaginya kuat, saling sedekah untuk memberikan kopi, memberikan makanan ringan. Itu pahala berapa banyak tiap hari mereka lakukan. Ini contoh bukan di zaman dulu loh, ini bukan cerita zaman dulu, ini sekarang, sampai sekarang ada. Saya sebutkan masjid-masjidnya, saya tahu banget. Berapa kali kami kunjungan ke sana seperti itu. Apa kita nggak iri seperti itu? Apa maunya begitu aja? Berapa puluh tahun, 15 tahun atau sekian tahun, gitu-gitu aja kata Pak Eko. Tapi insya Allah setelah malam ini semangat semuanya. Semuanya mendukung. Datengin Pak Eko, kasih saran-saran, nggak apa-apa. Kasih saran, oh Pak Eko tambahin ustadznya, kita kaji seperti ini juga, minta buka kitab ini. Jangan mintanya doang nanti nggak hadir. Hadir dulu, datang dengan semangat, berikan masukan-masukannya, pikirkan bareng-bareng biar masjid ini, musola ini penuh dengan jamaahnya. Anak-anak kita, keluarga kita semua hadir di dalamnya. Pikirkan PR-nya kalian. Insya Allah tahun depan kita datang ke sini dibilangin, Habib majelisnya sudah penuh setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kasih beban ya, PR buat warga sini khususnya. Bagaimana caranya pokoknya musola penuh, rame dengan orang-orang yang belajar, bukan rame joget-jogetan, rame belajar, hadir ilmu, ajak family, sanak saudara. Pikirkan, kalau sudah ada orang yang mikirin, sudah ada inspirasi, sudah ada tanggung jawab, akan bergerak. Kita akan lihat hasilnya. Tapi kalau setiap orang dari sekarang udah bahasanya nafsi, tahu nggak nafsi? Tahu nggak artinya nafsi? Yang penting sendiri aja dah, gak usah ngurusin. Saya sendiri aja. Yang penting saya sholat, saya baik, saya aman, ya udah. Jangan begitu. Kalau begitu hidupnya nafsi, di akhirat nanti nafsi juga loh. Sendiri ditinggalin. Jangan. Jadilah manusia yang peduli sesama, biar tahu sumber akhlak, sumber moral, sumber adab, sumber daripada kelestarian dunia dan akhirat ada di musola, di ilmunya.
Kalian tambah hadir, tambah banyak, makmur dunianya, makmur akhiratnya. Kalian akan melihat anak-anak yang berbakti. Kalian akan melihat anak-anak yang membanggakan hati. Kalian akan melihat budi pekerti yang baik, moral daripada anak-anak kita. Dari mana? Dari majlis ilmu. Nggak ada yang lain. Jangan ngandelin sekolah. Saya bukannya mau menghina sekolahan, tapi memang kayak gitu kenyataan. Emang nggak bisa dianggap sebagai tempat didikan. Tahu didikan? Belajar iya mungkin, ilmu ada. Tapi didikan, tahu didikan? Akhlaknya, adabnya, pengagungannya terhadap agama, amanatnya dia. Ini nggak bisa didapat kecuali di majlis ilmu. Majlis yang di dalamnya mereka belajar akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Majlis yang di dalamnya mereka ngaji Al-Quran, mereka ngaji hadisnya Rasulullah SAW. Sangat kami harapkan selain majlis untuk bapak-bapak dan ibu-ibunya, kami juga sangat mengharapkan, tambahin PR-nya, mudah-mudahan diniatkan bisa dilaksanakan oleh semua warga yang ada di sini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu tujuannya musola semacam ini untuk remaja anak-anak. Belajar ngaji Al-Qur'annya, belajar hadisnya Rasulullah, belajar akhlak lil banin dan akhlak lil banat. Akhlak-akhlaknya anak-anak kita. Kajian antara maghrib dengan isya kalau satu hari untuk bapak-bapak, hari-hari yang lainnya diusahakan untuk remaja putra dan putri. Kalau musola nggak dimanfaatin untuk itu, terus mau buat apa? Mau buat apa? Sholat saja, betul, sholat itu udah bagus, itu tujuan utamanya. Tetapi salah satunya adalah pendidikan. Pendidikannya yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak ya dari kita yang dulu mengambil manfaat? Oh iya, dulu saya ngaji di masjid, di musola, saya hafal surat ini, saya hafal juz amma. Ada yang hafal, ada yang hatam kitab Safinatun Najah, ada yang menghatamkan kitab hadis-hadis yang kecil-kecil atau hadis-hadis yang pendek-pendek, dia hafal sekian hadis. Di mana? Enggak pesantren, tapi belajar di musola, di masjid yang ada di rumahnya. Apa nggak pengen musola kita begitu? Apa pengen begitu aja udah? Biarin aja. Ya, jangan. Ayo semangat. Ayo. Jangan semangatnya cuma cari uang doang. Uang bakal habis. Uang cari silahkan. Bakal kepake, udah urusan dunia. Akhiratnya mana? Nah, kita jadikan nih momentum kita hadir di dalam maulid ini membawa perubahan. Ini katanya awal maulid yang bisa secara luas dilakukan setelah kejadian corona ini. Alhamdulillah. Tuh lihat semangatnya dari ketua DKM. Tahu ngundang saya udah berapa bulan yang lalu? Berapa bulan yang lalu? Bulan keberapa kita ke Hadramut? 5 bulan yang lalu, bayangin coba. Waktu kita perjalanan ke Tarim, dia bilang, Pak Eko, Beb, pokoknya maulid tanggal 15. Tanggal 15 bulan apa Pak Eko? Oktober. Ya Allah, masih jauh banget. Ya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, kata saya. Mudah-mudahan. Kalau sehat walafiat, ada usia, saya datang Pak Eko. Saya datang insya Allah. Kenapa enggak? Subhanallah, setelah saya pulang dari Hadramut, di Sukabumi, rutinan kita, majlis kita biasanya malam Ahad seperti ini, minggu ketiga. Berarti bulan ini nabrak kan? Ya kan? Karena barengan. Saya bilang kepada jamaah, kita mundurin 1 pekan lagi. Khusus untuk bulan ini kita mundurin 1 pekan. Kenapa? Saya udah ada janji sama Pak Eko untuk hadir di tempatnya. Untuk silaturahmi, untuk datang ke sini, berkunjung ke tempatnya. Beliau sangat punya semangat ingin menggerakkan dakwah di sekitaran sini. Beliau juga ya berkonsultasi dengan saya. Ini bagaimana Habib, kok tempat kita kurang semangat, yang dah hadir itu aja. Kata saya, Pak Eko, yang itu aja itu juga udah ada berkahnya. Tapi insya Allah dengan niat, dengan keinginan, dengan adanya doa, insya Allah Allah gerakkan hati orang-orang. Bisa.
Ini sekarang nih, insya Allah kita semua hadir di perayaan ini semangat, senang, ingin menjadi orang yang membanggakan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pengen nggak nanti di hari kiamat dipandang oleh Nabi, oh ini orang yang menggerakkan dakwah saya di kampungnya? Masa nggak bangga Nabi Muhammad? Caranya gimana kita? Ya ini musola. Musola udah ada taklim, kita nggak dituntut ngajar, enggak. Kalau belum belajar nggak bisa ngajar, tapi narik orang. Pikirkan, pertama langkahnya hadir dulu, hadir bersama-sama. Setelah hadir selesai taklim, rundingan. Keluar dari kerjaan kalian, enggak, kerja tetap kerja, jalan-jalan tetap jalan-jalan, lakukan kegiatan kalian seperti biasa, cuma luangkan waktu sedikit saja untuk Nabi Muhammad SAW. Berikan sedikit dari pemikiran kita, daripada inspirasi kita, daripada saran-saran kita untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ikut mikirin, jangan dibebani oleh ustadz dan DKM-nya doang. Itu urusan DKM, bodo amat. Jangan begitu. Ini musola kita semua. Ini sumber dakwahnya Nabi. Bagaimana caranya makmur? Tugas kita memakmurkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita. Allah pilih kita sebagai orang-orang yang menyelamatkan dan membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa memasukkan kegembiraan kepada hati Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya akramal akramin, Engkaulah yang telah menghadirkan kami dalam majlis yang penuh keberkahan ini, ya Allah. Engkaulah yang telah memudahkan langkah kaki kami untuk hadir di tempat ini, ya Allah. Maka dengan keanugerah dan kebesaran Nabi Muhammad, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Semua hajat-hajat kami, ya Allah, kabulkan. Orang-orang yang memiliki hajat dunianya, daripada urusan dunianya, pekerjaannya, utang-utangnya, Allah mudahkan segalanya dengan berkatnya Nabi Muhammad. Dan juga hajat-hajat akhirat kami, ya Allah, kabulkan semua hajat kami, ya Allah. Engkaulah yang telah menghadirkan kami dalam perkumpulan yang baik ini, maka jadikanlah, ya Allah, keberkahan daripada perkumpulan ini, kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga kelak nanti, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Jangan jauhkan kami dari Rasulullah. Walaupun amalan kami masih jauh, amalan kami masih banyak membuat sedih hati Nabi Muhammad, maka anugerahkan kepada kami, ya Allah, amalan-amalan yang bisa membuat bangga hati Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang menolong syariatnya Nabi Muhammad, yang meramaikan majlis-majlis ilmu, yang membuat pergerakan yang indah untuk dakwahnya Nabi Muhammad, sehingga kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh orang-orang yang muslimin dan muslimat lebih kenal dengan Nabi Muhammad dibandingkan yang lainnya, lebih cinta kepada Nabi Muhammad dibandingkan yang lainnya, lebih meneladani dan mengidolakan Nabi Muhammad dibandingkan yang lainnya, ya Allah, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Jadikan keberkahan dari maulid Nabi Muhammad ini adalah kebaikan daripada hati kami, ya Allah. Ikhlasnya kami dalam beribadah kepadamu, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Apabila datang saatnya di mana kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini, maka jadikan akhir ucapan kami dari dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dengan keadaan cinta, dengan keadaan rindu, dengan keadaan diterima olehmu, ya Allah, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin, ya Allah, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ini doa kami, ya Allah. Kami tahu apa yang kami minta adalah sesuatu yang besar, tetapi Engkau yang maha besar. Maka kalau kita melihat dari doa tersebut, kami menganggapnya besar, tetapi ketika kami sandingkan dengan anugerah dan pemberianmu, maka semua itu adalah kecil, maka itu semua adalah mudah. Maka berikanlah ijabatud doa, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin, ya Allah, ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mari kita baca doa ini bersama-sama agar doa kita diijabah oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih untuk Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kab dari Ketua MR Sukabumi atas ceramah agamanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebelum doa penutup, kami ingatkan lagi kepada jamaah, kami menyediakan makan bersama. Jadi jangan pulang dahulu, nanti kita makan bersama nasi kebuli. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.